Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nana Supriyatna. Saya aktif mengajar mapel produktif manajemen logistik di SMK Taruna Terbaru 2, Borces 2 Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah inovasi yang saya buat yang terinspirasi setelah menjalani proses pembelajaran secara daring. Ada dua hal yang memberikan inspirasi pada saya, yaitu adanya era industri 4.0 di mana semua data proses bisnis harus bisa terintegrasi secara online. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran daring yang menggunakan Google Classroom yang berinteraksi dengan Google Sheet dan Google Form. Dari kedua hal tersebut memberikan ide kepada saya agar data materi dan praktek pada mapel produktif manajemen logistik dapat diintegrasikan sehingga menjadi satu kesatuan proses bisnis logistik secara online. Berdasarkan pengamatan, ditemukan dua identifikasi permasalahan, yaitu yang ke satu, sumber materi dan praktikum manajemen logistik masih relatif terbatas dan masih berfokus pada aktivitas fisik. Yang kedua, semua materi manajemen logistik belum merupakan satu kesatuan proses bisnis pada supply chain management. Berikut ini adalah mapel produktif manajemen logistik, yaitu penanganan transportasi, administrasi pergudangan, manajemen distribusi dan delivery, regulasi sektor logistik dan K3, manajemen transportasi, manajemen distribusi, manajemen pergudangan, dan freight forwarding. Berdasarkan pengamatan, yang dapat diintegrasikan adalah 4 mata pelajaran berikut, yaitu praktek administrasi gudang, praktek manajemen pergudangan, praktek manajemen distribusi, dan delivery. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana struktur dari inovasi dan solusi yang saya buat. Konsolidasi sistem pembelajaran materi praktek mapel produktif logistik untuk membentuk sinkronisasi dan relasi antar mapel produktif logistik. Tahap sinkronisasi implementasi sistem dengan cara membuat aplikasi sederhana F-Sheet, Excel, dan APK Google Form dengan mengoptimalkan sarana yang ada di Google Sheet dan Google Form. Konsep inovasi tersebut adalah proses input yang dilakukan dari laptop atau handphone, kemudian diproses data adalah aplikasi yang memproses data inputan dari laptop dan HP. Yang selanjutnya, di segmen output adalah hasil yang diinginkan oleh pengguna aplikasi. Flowchart ini menunjukkan bagaimana alur proses dari materi pergudangan dan delivery. Alur proses menunjukkan bagaimana sistem administrasi pergudangan dan proses aktivitas di gudang harus dilaksanakan. Kemudian, terjadi permintaan pengeluaran barang dari gudang yang biasanya merupakan permintaan dari bagian penjualan agar barang yang telah dibeli oleh konsumen bisa dipenuhi oleh bagian gudang dan selanjutnya diantar oleh bagian kurir untuk disampaikan kepada pemesan barang. Semua data aktivitas tersebut disimpan di cloud Google Sheet dan memanfaatkan Google Sheet tersebut untuk mengkoneksikan kegiatan secara online. Data pemenuhan pesanan konsumen tersebut disimpan di cloud Google Sheet agar dapat terkoneksi dengan aplikasi Android update status kiriman. Aplikasi update status kiriman dan sistem pergudangan adalah bentuk inovasi yang saya bangun. Berikut ini adalah gambar dari prototipe 2 aplikasi yang dibangun untuk menyelesaikan permasalahan pada halaman sebelumnya, yaitu aplikasi sistem persediaan gudang yang dibangun dengan menggunakan MS Excel, di mana di dalam sistem persediaan gudang tersebut terdapat beberapa menu dalam sistem persediaan gudang,
Yang pertama adalah ada profil perusahaan, kemudian ada menu katalog barang, ada menu tambah barang, ada menu barang keluar, ada menu laporan stok barang, ada menu kartu stok, ada menu data delivery. Selanjutnya adalah aplikasi Android untuk update status kiriman yang menggunakan AppSheet. Pada gambar tersebut terlihat sudah ada transaksi yang telah dilakukan oleh kurir untuk mengupdate status kiriman. Di aplikasi ini terdapat dua menu penting, yaitu proses delivery dan daftar antar. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana enterprise atau antarmuka dari aplikasi sistem persediaan gudang. Seperti yang telah disebutkan tadi, pada menu profil perusahaan terdapat data identitas perusahaan. Di sini disebutkan bahwa nama perusahaannya adalah PT Bor 2 Log. Kemudian alamatnya di Jalan Salabenda nomor 5 Bogor 16310 dengan manajer gudang Haikal Ahmadi, NIK 111, staf gudang Aldi Pari, NIK 222, dan kurirnya adalah Zaki dengan NIK 333. Interface selanjutnya dari sistem persediaan gudang adalah menu tambah data dan menu barang keluar. Di layar terlihat ada beberapa hasil entry dari menu tambah data. Kemudian ada juga hasil entry dari menu barang keluar. Barang keluar adalah barang pesanan dari bagian penjualan untuk pemenuhan pesanan konsumen agar bisa segera dikirim melalui kurir. Interface selanjutnya dari sistem persediaan gudang adalah adanya menu laporan stok atau laporan persediaan. Di dalam menu laporan persediaan tersebut mengindikasikan atau mengidentifikasi berapa stok awal barang, kemudian berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan stok akhir dari barang yang ada di gudang. Pada menu delivery order mencatat tentang barang yang keluar, yang kemudian barang tersebut diserahkan ke bagian delivery, yang selanjutnya oleh bagian delivery barang tersebut dikasih identifikasi nomor pengiriman, nama penerima, alamat pengiriman, dan seterusnya. Selanjutnya, aplikasi yang kedua adalah aplikasi update status kiriman. Aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis Android. Barang yang sudah keluar dari gudang terkoneksi dengan bagian delivery agar barang tersebut disampaikan kepada pembeli. Gambar yang sebelah menunjukkan adanya 4 orang pembeli yang sudah menerima barang yang mereka pesan. Pada aplikasi ini terdapat dua menu utama, yaitu menu proses delivery dan menu daftar antaran. Interface selanjutnya atau antarmuka selanjutnya dari aplikasi Android update status kiriman menunjukkan di gambar pada slide ini. Gambar di sebelah adalah proses ketika kurir menambah update status kiriman, karena kurir akan menyerahkan barang tersebut kepada penerima atau kepada si alamat. Dengan mengisi nomor resi sebesar angka 5, nomor resi angka 5, maka beberapa data pada aplikasi tersebut akan otomatis terisi. Data yang otomatis terisi adalah kode barang TV 006, nama pengirim adalah Evalina Salsabila, alamat Semplak, Kota Bogor, dan tanggal order di 31 Oktober tahun 2021.
Antarmuka selanjutnya dari update status kiriman terlihat pada slide berikut. Beberapa data di bawah ini di-entry secara manual dan ada yang otomatis terisi dari sistem. Kita lihat nama kurir Muhammad Zaki Ramadan. Ya, ini adalah hasil entry. Tanggal antar 3 November tahun 2001 adalah otomatis dari sistem. Diterima oleh Dadang adalah hasil entry. Status kiriman diterima oleh rekan kerja adalah hasil entry kurir. Jam 20.32.41 adalah otomatis dari sistem. Sedangkan foto diambil gambar oleh kurir ketika penerima menerima barang kiriman. Interface yang terakhir dari update status kiriman adalah lokasi dan tanda tangan penerima. Lokasi dari penerima akan secara otomatis terdeteksi oleh sistem GPS yang ada pada handphone kurir. Sedangkan tanda tangan penerima kiriman dilakukan oleh penerima barang di atas layar HP dari kurir. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana proses praktikum yang dilakukan oleh siswa dan siswi dari kelas Manajemen Logistik SMK Taruna Terpadu 2, Boces 2, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Fadia Malika dari SMK Taruna Terpadu 2, jurusan Manajemen Logistik. Pada kesempatan ini, secara singkat saya akan memperkenalkan praktek manajemen logistik, yaitu materi manajemen pergudangan dan delivery. Berikut adalah bagian-bagian tata kelola manajemen pergudangan dan kegiatan apa saja yang terjadi di dalam manajemen pergudangan. Oke. Berikut ini adalah simulasi struktur jabatan yang terkait dengan manajemen pergudangan. Pertama, Haikal Ahmadi sebagai manajer gudang. Kedua, Muhammad Al-Ghifari Akbar bertugas sebagai entry barang masuk. Ketiga, Daniel Timoteus Sinaga bertugas sebagai entry barang keluar. Keempat, Muhammad Zaki Ramadhani bertugas sebagai kurir dan distribusi dan delivery. Di sini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam manajemen pergudangan. Salah satunya sebagai berikut. Yang pertama, entry barang masuk. Yang kedua, entry barang keluar. Dan yang ketiga, laporan. Seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, berikut ini adalah kegiatan dalam mengentry data barang masuk. Sebelum entry data barang masuk, pastikan terlebih dahulu dokumen dan barang yang diterima telah sesuai. Berikut adalah proses entry data barang masuk. Berikut adalah proses entry data barang keluar.
Setelah melakukan entry pengeluaran barang selesai, selanjutnya manajer gudang menyerahkan barang yang keluar pada manajer delivery untuk diantarkan kepada konsumen. Ini adalah penyerahan barang dari manajer delivery ke kurir. Ini adalah penyerahan barang dari kurir ke pembeli. Ya mas, udah dibayar belum mas? Sudah mas, di transfer. Ya. Foto dulu ya? Iya. Udah saya foto ya? Ya, makasih mas ya. Sama-sama. Demikian paparan dari presentasi yang saya buat. Pasti masih banyak kekurangan dan dari aplikasi tersebut. Saya berharap ada masukan yang baik untuk pengembangan aplikasi ini menjadi lebih berguna lagi di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.